سيدنا وحبيبنا شفيعنا قرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع الأولياء الله تعالى أجمعين من مشارق الأرض مغربها وسوسن القدر الرباني السماداني سلطان علي الشيخ عبد القادر الجيلاني سيدنا شيبان شيخ سبحانه وتعالى ولي صلى الله عليه وسلم سنة عبد يا سيد محمد بن علي المالكي سنة سيد إبراهيم اللقاني سنة لا روحي صالحنا سنة حضر هشام أشعري سنة داري سنة عبد كيبان عبد اللطيف من ألم سنة سيد سهودي مناجري علي سنة بن مسهل سمع جميع أمتنا وأمتكم أجمعين أن الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويدالين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ansor ingkang mugi kula panjenengan sentiasa pinaringan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala, diparingi sehat walafiat lahir batin, diparingi kesempurnaan iman Islam, dan tidaklah kita kelak meninggal dunia kecuali dalam keadaan membawa iman Islam, mendapat predikat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saderengipun pengaosan kita mulai, monggo sarang-sarang kita wasaken suratul Fatihah, kita ususaken kangge jamaah ingkang sakmenika diuji sakit kalian Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor setunggal nggih niku Ustadz Ahmad Salam, Bapak Suwarno, Bapak Budi Ermanto, mugi lan keluarga kula panjenengan sedaya ingkang sakmenika sakit, baik yang di rumah sakit maupun yang di rumah, mugi-mugi diparingi kesehatan, kesembuhan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diparingi yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin wa khususun ila Ustadz Ahmad Salam, Bapak Suwarno, Bapak Budi Ermanto. Allahumma shfi mardahum sifa'an taman la yugadiru saqaman wala alama ya syafi ishfi anta syafi ya mudawih dawih ya musyafi syafi bijahin nabi wa alih bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang selanjutnya kita bacakan dumateng jamaah kita yang biasanya aktif ngaos. Masya Allah. Gini ku Pak Farhan, mugi-mugi beliau husnul khatimah, amal soleh beliau diteramikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kekhilafan dan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Masya Allah aktif istiqomah, terus tiang menawi di akhir hayatnya, ibaratnya setahun sebelum meninggal kok isine ngaji, sholat, rajin, sergap, berarti tiang niku tiang ingkang sae. Berarti akhir hayatnya, di akhir-akhir umurnya diberi dengan kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, khususan ila ruhi Pak Farhan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tambahi malih Fatihah khusus kangge panjenengan sedaya. Mugi paringi sehat wal afiat, seger waras lahir batin, panjang umur fi shihah wal afiyah, dan kelarasan kita sekarang berada di akhir daripada bulan Dzulhijjah, akhir tahun 1442 Hijriah. Nah, insyaallah malam Selasa nih, Senin malam Selasa kita sudah masuk bulan Muharram atau tahun baru Islam. Nggih, mugi-mugi kula panjenengan termasuk tiyang ingkang di akhir tahun kita husnul khotimah. Dan di akhir tahun kita dipenuhi dengan ibadah dan seterusnya. Maka katanya Habib Umar bin Hafid, ciri-cirinya orang yang beruntung itu di akhir daripada tahunnya itu dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan diisi dengan ibadah. Sebaliknya nanti ciri orang yang akan mendapatkan keberuntungan sebaliknya, ketika masuk di awal tahun maka orang itu dimudahkan oleh Allah untuk berbuat taat atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi sami sehat sedanten nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Ma'alif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain. Amin. Radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Kita sampai pada as-subatu al-hadi wal arbaun. Benar nggih? Benar nggih? Yaitu bab imam yang ke 41. Oh, As-Subatu Arbaun yang ke-40, halaman 76. As-Subatu al-Arbaun iku ngreksa lan ngedoi saking penganggo ingkang haram lan paes ingkang haram, kaya penganggo mas lan sutra ing atase wong lanang. Wis kesebut halal harame ing dalam kitab fikih. Jadi cabang iman yang ke-40 adalah hendaknya kita ngrekso tidak memakai yang namanya aksesoris dalam bentuk emas-emasan atau sutra khusus laki. Hukumnya nopo? Haram. Hukumnya haram. Loh, bagaimana dengan cincin perkawinan? Lah iso aja emas. Lah iso aja emas. Perak ngono. Sing wedok emas, sing lanang perak. Sunnahnya itu perak. Lek nggih emas haram. Jadi memakai emas bagi laki-laki hukumnya adalah haram. Sutra juga begitu. Hukumnya adalah haram. Lelek emas putih, podo ae. Emas putih itu juga haram. Ya, coba jenengan kalau baca di dalam beberapa permasalahan Ustaz Abdus Somad itu, nah, emas putih itu juga apa? Emas. Emas putih itu apa? 80%-nya emas, kemudian 15%-nya adalah perak, 5%-nya adalah nikel. Tadi sing gare ketok putih iku nikeli, tapi tetep iku emas. Jadi tidak boleh laki-laki memakai emas. Lu nopo sih? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, Rasulullah SAW melarang, nate ning wonten sahabat nggih cincin emas. Ditimbali Kanjeng Nabi. Ini nih. Coba kali Kanjeng Nabi, terus dibuat kali Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pergi, diambil lagi, ambil konjone, kilo gawin, enggak. Kalau sudah Rasulullah buang berarti saya tidak mau pakai. Ada apa?
Nah, ternyata diteliti oleh para ilmuwan. Jadi wong ilmuwan, orang-orang apa namanya kafir itu meneliti semua apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi, mulai laler apa sih lek kencemplung nang banyu kok didelepno. Ya, engko moro dintas meneh. Ternyata lalat itu ketika di air dia memasukkan sayap kirinya, dan sayap kiri isinya adalah racun sing gawe loro. Lek didelepno sayap kanannya itu adalah penawar. Ini diteliti oleh para ilmuwan. Maka kenapa laki-laki tidak boleh memakai emas? Iya, karena ketika seorang laki-laki itu memakai emas, maka ada apa istilah ini? Coba sih kan lah usum cincin nama terapi dulu. Regane hanya 999,9 kalung batu napa dulu dituku kali di tiang apa ini mengandung opo ngono sembuh wis. Lah cincin emas itu apa? Cincin emas itu mengandung apa istilahnya? Molekul apa nih? Itu akan meresap ke darah dan itu menyebabkan penyakit yang namanya apa niku? Alzheimer. Apa penyakit Alzheimer itu? Yaitu penyakit tua sebelum waktunya. Kudu penyakit metuwe. Penyakit tua sebelum waktunya. Tadi lek ana wong kok seneng gawe mas-masan, jangan tinggali. Wong iki kok biasa apa? Guru wayahe tuwek wis tuwek. Lo kalau perempuan kok boleh? Iya. Karena kalau perempuan ketika dia memakai emas, itu molekul-molekul itu mengalir ke darahnya dan terbuang ketika menstruasi. Nah, itu tambah api lagi ngomong itu. Lu pancen biyen Mbak Adam kali Ibu Hawa nalikane mandap teng donya niki terlepas semua pakaiannya yang pakaian surga itu. Yang ada cuma ada dua. Gini apa? Dari emas dan dari Mbak Adam damel perak. Ya, Mbah Hawa gawe emas. Coba wong wedok lagi emas. Nak puantes. Ya, coba jenengan damel perak. Sunnah, pakai cincin perak itu hukumnya sunnah. Pakai cincin itu sunnah. Sampai terus Kanjeng Nabi lek kalau cincin golek wesi. Ya, sampai seperti itu. Jadi hukumnya memakai emas itu adalah apa? Hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Nah terus yang ke selanjutnya paham nggih? Tadi kalau jelaskan kedik karena di sini dikatakan oleh mu'allif wis kesebut halal harame ing dalam kitab fikih. Nah, jadi lek ono wong gawe kalung emas jenengan kandhani, Mas. Ojo gawe kalung emas sampean. Ganti perak atau pakai gelang, pakai cincin. Ya, ini sudah karena kita itu tasyabuh. Ya, rata-rata uang itu tasyabuh menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Di melo ono tukar cincin ngene melo. Apa itu emas? Ono jenenge. Ya, jadi jangan dipakai. Kalau jenengan wis terlanjur biyen ya cincin mas aja digawe, disimpen ae wis. Ya, disimpen. Ya. Bukan sebagai tanda seseorang itu menikah itu kan ada cincin di tangannya. Itu wong Yahudi Nasrani ya. Lah wong Islam nak mboten. Ya. Coba orang luar coba. Kalau sudah ada orang ada cincinnya di sini didelok. Iki wis rabi sampean ngono. Ya. Itu orang itu. Kalau orang Islam tidak bisa dilihat dari cincin. Apa kok wong sing gak gawe cincin berarti guru rabi? Ya. Apa oleh cincinnya akeh cincinnya 5, bojone 5 ya. Ya tidak. Maka tasyabuh. Ya, jadi jangan latah. Kita itu apa namanya? Ya memang orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mendoktrin kita melalui tayangan-tayangan yang ada di film-film, di sinetron. Akhirnya anak-anak kita ketika mau menikah
iku apa? Latah. Bahkan ono iklane cincin opo misalnya, ya. Ono iklane akhirnya ben lek rabi awake dhewe cincine kok iku ya. Yo emas pirang gram. Gak oleh emas kuning, emas putih padha ae. Emas putih juga tidak boleh. Sing oleh Mas Haryanto, Mas Bambang. Jadi mboten asal nggih Bu nggih. Bu. Iki lek ono kula paling apa jare wong tuwa niku paling cermet. Cermet lek ono wong kalungan emas. Kaya ya napa ngono. Ya. Nggih, jangan kalungan emas ya. Meneh gawedhe. Ngerti awakmu akeh duwike tapi ojo apa namanya kalungan emas ya. Jadi termasuk cabangnya iman yang ke-40 nih. Gak oleh gawe emasan untuk orang laki-laki. Kita lanjutkan as-subatul hadi wal arbaun. Cabang iman yang ke-41 iku ngreksa lan ngedoi saking dolanan ingkang den cegah munggo syarik koyok totoan lan koyok selumpret. Apa selumpret itu? Trompet. Lan endi-endi perbuatan lelahan atau permainan-permainan yang lainnya. Kudu ngedoi napa? Dulinan-dulinan nggih yang dilarang oleh syarak totoan. Ya, sekarang totoan itu canggih. Ya, totoan sekarang lewat ini. Lewat online. Saya kemarin melihat, ya kan saya juga harus tahu. Ya, ono uang ini yang lapo gak ngurus masa PPKM nyambut gawe. Lapo iki. Lu judi bola. Jadi judi itu ada macam-macam. Coba nanti dilihat itu, ada satu situs. Tapi ojo daftar sampean. Wis kata dudu wis. Engko mau daftar. Lah oleh dosa nih. Belum kau dudu situ sih. Pokok dengan ikut daftar di selawe namanya apa? Deposit 25.000 nanti daftar. Di situ ada jenis macam-macam, ada spot book, ono kasino, ono togel, ono slot, ono game. Nah, ini judi semuanya ini. Haram, tidak boleh. Termasuk cabangnya iman petang puluh siji. Nah sekarang banyak anak-anak kita itu bermain game. Itu semuanya judi, Pak. Judi, ya. Apalagi sekarang beli top up. Apa top up nih? Pokoknya nang Indomaret top up. Tadi ini nani lari-lari cilik-cilik niku oleh sang Wuryoyo ora dikeno bapak ibu digawe tuku top up game. Sampai ono sing tuku 2,5 juta, 800.000 gak duwe duit nyolong duwike bapake, nyolong duwike ibuke, gawe bayar sekolah gak dibayarno, gawe tuku top. Ya ono meneng arek pondok yang ngono, di pondok nek kunjungan ibu bapak iku aja lali nggo HP. Bapak ibu teko sing njaluk napa? HP kundi langsung kadek-kadek. Setengah jam sak jam diparani bapak ibu ya main game. Nah, itu makanya di pesantren sekarang tidak boleh orang tua meminjamkan HP kepada anak ketika berkunjung, tidak boleh. Ya apa saya ini canggih ya, arek luwih pinter. Jadi judi macam-macam judi, lek biyen judi lah dadu globok ya di sore barongan ya zaman biyen di pasar, tengah-tengah pasar zaman biyen ya, biyen judi togel padha akeh wong sinau nggawa pulpen, nggawa kertas wajin-wajin gara PR zaman biyen sakniki teng mriki Pak gak ketara orang sekarang ikut apa itu bermain judi online. Oleh dia langsung mlebu nang napa ana rekening kok rujukan rekening bank iki langsung mlebu nang rekening sampean. Tapi aja daftar lho nggih. Ya niki jenis-jenis permainan. Nah ini kalau di tengah-tengah pandemi saat ini ketika umat Islam mereka semakin lalai
Ya, gak tambah digawe dikrullah, gak digawe ngaji, gak digawe maca Quran, tambah digawe hal-hal yang bersifat permainan, apalagi di sana dalam permainannya bersifat perjudian. Misalnya sampai kapanpun yo bakal diperpanjang PPKM sampai 300. Ya, kenapa? Karena dari manusianya sendiri saat ini apa? Lalai. Jadi emak-emaknya sibuk tiktokan. Ya Allah ya Karim. Mari kita jadikan HP kita ini sebagai sarana untuk apa? Syiar dakwah. Kayak masjid ini ada seperti ini. Ya ini termasuk syiar dakwah. Jadi wong zaman saiki ngaji gak nggo catetan. Nek wong biyen ngaji nggawa kitab, nggawa catetan, saiki gak. Engko mulai tak deloki. Di rumah dicatat boleh. Ya. Nah, sekarang itu kita oleh Allah Taala diparingin fasilitas yang luar biasa. Luwe kepingin rujak gobet, karek ngetik gini mboten, tek 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 teko nggih. Kepingin apa? Wonten sakniki. Kaya di surga sakniki. Cuma menungso ini. Ya, syukur napa mbah? Mboten. Jadi hati-hati dengan judi-judi yang ada di online. Bagaimana hukumnya? Haram. Mek titik padha ae. Kudu urusan titik. Wong kula totoane mek titik kok mek selawe. Kudu urusan titik akeh. Titik akeh ya tetap hukumnya haram. Itu tidak barokah itu. Ya, tidak barokah. Gusti Allah sampun dawuh, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hei wong sing iman, ya sak temene khamr, terus maisir judi, terus apa lagi? Wal ansab berkorban untuk berhala. Ya, ono bunden dibeleno pitik didagek ngono. Lho niku dosa, niku termasuk dosa, ndak boleh. Ya. Lu kan niki menghormat leluhur, bukan begitu caranya. Ya, lek menghormat leluhur, masa enak undangan wong gawa nang masjid, cak yasinan tahlilan. Mari yasinan tahlilan PTE dibangan. Ya, lho niku barokah. Dadi sodako. Kemudian apa lagi? Wal azlam, mengundi nasib dengan panah, itu adalah hukumnya adalah haram. Kata Allah, rijsun min amli syaitan, itu adalah perbuatan setan. Seakan setan ini sakniki. Setan sakniki nganggur. Nggih? Bu? Setan nganggur ganti penggawean. Napa? Lah saiki ombene diombe menungso. Terus penggaweane judi dipek menungso. Terus numbal dipek menungso. Nomale mengundi nasib ya biyen gawe panah. Lek saiki nang embong. Ayo. Wong nomere wong lek pancen utek undian utek judi iku ndek pinggir dalan iso dadi apa? Iso dadi permainan. Ayo, motor iku ganjil apa genep? Ya, ganjil apa? Genep. Genep. Waktu adan gak ketok nomere bareng cedek. Ganjil, bayar. Ayo 2000. Ayo sepeda iku, lho niku wonten tiyang niku. Ya Allah. Ya niku hukumnya haram. Fajtanibu. Gusti Allah pun matur, jauhilah la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya, jadi lek kepingin oleh keberuntungan, jadi ku jauhilah khamr, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib, jauhi. Loh, iku lek oleh togel oleh 600 juta lah beruntung ta? Iya saat ini beruntung. Tapi nantinya ya, seterusnya lho ya napa jaman biyen ana wong oleh napa SDSB janten nggih. SDSB oleh pirang miliar terus digunakan untuk nyumbang masjid. Bagaimana?
haram. Kenapa? Padha karo ngumbah sarung sing kena najis ambek iya. Ya, ndak bisa. Hal sing najis kok gawe ngumbah najis, ndak bisa. Ya terus bagaimana? Ya wis. Zaman dahulu wonten tiyang dugi niku diceritakan ten Bayai Hamid Pasuruan. Ya. Mbah nyuwun nomor. Wong jangan ben nomor lah ana. Ana wong gendeng takoni, nomor sing metu pira? Wong gendenge kukur-kukur. Wah, iki kukur-kukure kayak pedes sih, 23. Ya, ditomboki oleh golek meneh wong gendenge. Akhirnya minta ya wis dikei. Tapi golek oleh duit kudu nilih. Ya, dibawa ke beliau, terus sama beliau apa? Disiapkan panci ambek kompor. Duit emang dilebokno panci, kei banyu, tutup digodok. Entenono sik. Godok-godok mari dibuka. Apa yang terjadi? Uang tadi berubah menjadi darah nana yang busuk. Iki lho delon kon oleh dhuwit iki sing kate mbok pakakno nang anak bojomu. Ya, lho iku wali, Pak. Lek sampean aja nyoba-nyoba. Jeneng oleh dhuwit sampean godhog. Tadi jangan bayem sih kan. Ditutupi tinggal dilu napa? Jumo anake ganti bayem. Lu tadi bayem. Ya, jadi itu. Jadi cabang iman yang ke-41 hendaknya ngrekso ngedoi saking dedolanan ingkang dincegah monggo sarek kaya totoan. Kemudian as-subatu tsaniyatu wal arbaun. Kebetulan babnya pendek-pendek nih. Cabang iman yang ke-42 iku arep pertengahan ing dalem nafkah ojo kejembaran banget lan ojo rupek banget. Bu. Nah, ini bab nafkah nih, nafkah. Nah, ini lho Pak. Termasuk cabangnya iman. Sing nomor 42 iku lek maringi blonjoan nafkah ojo ake-ake ya odo medit-medit pertengahan. Halo Bu. Cari ibu-ibu, waduh. Nah, nanti kalau bahas nih. Nafakon ini asalnya dari anfaqo yunfiku infakon nafakotan. Artinya infak al-masruf wal infak. Apa itu? Biaya belanja atau biaya hidup. Ya, nafaqah. Nggih. Nafaqah. Jadi cabang iman lek ngekei nafkah ojo kejembaren lan ojo napa rupek banget, ojo medit. Lah nafkah itu dibagi menjadi 3. Ya, nafkah itu dibagi menjadi 3, dibagi telu. Nafkah dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 4. Nafkah dibagi menjadi 4. Nafkah untuk diri sendiri. Jadi dahulukan untuk diri kita. Oke, dahulukan untuk diri kita. Contoh. Bapak kan sebagai kepala keluarga. Budal nyambut gawe. Di dompetnya kudu ono duit apa ora? Pak, kudu ono, Bu. Duit aja jumuk kabeh. Engko duit dijumuk kabeh, bapak ini dompet gak ono duwike, budal nyambut gawe, pedae bocor. Ya, sepedae bocor. Terus butuh nembel. Gawe duit lan di dompet gak ada duit ya apa? Bu? Ya. Jadi atau bapaknya nyambut gawe nguli misalnya tukang kuli bangunan lali kemang ibuke napa saking kesusuhe bontotane kari
terus nyambut gawe ngelak luwe ya napa niku wong luwe mek ngelak iku obate napa mangan mangan ambek ngombe lah terus bapak elek gak duwe duit lah lak melongo lah kok dipaksa nyambut gawe kok keselen gak mangan dipaksa akhirnya lambungnya kena penyakit mah sing soro sinten kabeh bapak gak nyambut gawe ibu gak oleh duit anak gak iso bayar sekolah maka nafkah yang pertama adalah untuk diri sendiri loh lek kula belanjani bojo kula bletno ya napa lho syariat mengajarkan ya ojo akeh-akeh ya ojo medit pertengahan ya pokok ngeten lho jenengan iku kudu duwe wong lanang iku kudu apa kudu napa kudu duwe duit kudu nggawa ya lek wali sampean Pak ya lek kula panjenengan wali enak ya nek jenengan wali lek wali ku enak wis nang ndi gak ono duit gotong dijomok sampean saged iso gampang kok kepingin gotong dari duit gampang gotong gedang yang jumui ya dilempit serbeti gona pasar mergan dadi duit nah iku lek dhewe lek wali gak jemo gotong di oh masalah ala Sayyidina Muhammad nih nggih gak duwe bensin wali lah krana kula panjenengan wali murid ya maka nafkah yang pertama utamakan untuk diri sendiri kemudian yang kedua nafkah kepada orang lain lah kepada orang lain ini dibagi menjadi 3 karena apa zaujiyah karena pernikahan korobah kerabat milkiyah ya kepemilikan ya saya ulangi nafkah kepada orang lain dibagi menjadi 3 napa niku zaujiyah karena pernikahan korobah karena kerabat milkiyah kepemilikan nanti dibahas di sini contoh dalam pernikahan sinten istri bu kula tanget nggih napa bener ana dhuwit lanang ana dhuwit wedok lho mboten lek dhuwit wong wedok ya dhuwitku lek dhuwit wong lanang dhuwitmu dhuwit oh sami mawon ya terus ya terhadap istri gila jenengan biasanya beda ya di duit ya duit sampean duitku ya duitku kudu duitmu gila isa saged ngoten nggih sae ya maka nafkah untuk dalam pernikahan sinten baik pernikahan yang utuh maupun pernikahan cerai nikahi langgeng sakinah mawaddah warahmah ya dinamakai lek nurut Bayi Sore Darat ojo akeh-akeh ya ojo medit cukup ya cukup ada itu seorang laki-laki ada yang ya rumah tangga mungkin orang manajemennya beda-beda ya ada orang yang punya prinsip gini bojoku gak tak duit mek tak cukupi kebutuhan nih ada yang seperti itu kon kepingin apa tukono bintu apa tukono pingin belanja apa tukono ada yang seperti itu ya, tapi kalau mungkin di kalangan kita itu tidak seperti itu ya wis kadang wis bu kon kabeh wis golek aku njaluk kayak ono ya tapi wong wedok itu ancen pinter nyelempitno duit ya pinter ini bisa terbongkar
ketika ibu-ibu ziarah wali. Ya, bareng nang ziarah nang wali, blonjone sak pirang. Kula telang ngerti, Bu. Jenengan ternyata duweke akeh. Nggih, Ustaz. Langsung sawi pundi nyelempitno dhuwit blonjo. Ana karen-karene slempit. Lek mboten ngoten, nggih mboten saged ngeten. Ampel sak kresek. Giri sak kresek. Nah dia meneh bonang sak kresek. Nang ini nama niku apa Sunan Ampel telung kresek. Soalnya dia kan murah-murah ya. Engko dadi nang Wali Songo iku kreseke ana lalu wong swidak. Dadi sak bis niku isine full. Ya Allah, iki lho barokane ziarah wali. Nah ini ngaku kan, akhirnya ngaku dua wedok itu ono ya, tapi pokok gak mana itu. Kemudian apa? Jadi lo terus untuk yang cerai, ya wajib dinafkahi, ya yang talak roj'i atau talak bain, ya sama cerai, ono wong cerai, itu bilang mindalik. Terus dua anak, wajib dinafkahi anaknya, wajib. Ya, wis gak wajib gak perlu lho, anjen awakmu gak lihat rumah tangga kan. Ya, lan niku. Kemudian sekarang kerabat. Ya, yang kedua kerabat. Seperti siapa? Nah, maka Al-Wahba Imam Wahba Az-Zuhaili Wahba Az-Zuhaili beliau menyitir dari beberapa pendapat para imam madhab. Menurut Malikiyah, kalau ada kata-kata Malikiyah itu berarti pengikutnya Imam Malik. Syafi'iyah berarti pengikutnya Imam Syafi'i. Hanafiyah pengikutnya Imam Hanafi. Hanabilah pengikutnya Imam Hambali. Aremaniyah berikuti Arema. Apa yang masuk dalam kerabat itu menurut Imam Malik adalah orang tua dan anak. Itu ya wajib dinafkahi. Ya, wong tua nih. Wong tua ambil anak itu menurut Imam Malik. Wong tua sinten? Wong tua ono piro? Wong tua wonten pinten? Ono telu. Wong tua kandung, maratuwa, guru yang wajib dinafkahi wong tua sinten? Ya maratuwa ambek wong tua. Nah niku nafkahi. Bahkan guru-guru kita mengajarkan kepada kita itu, walaupun gurunya telah meninggal dunia, ya lek jenengan gak ada kelebihan, eling karo guru ning jalan gak ada yai. Ya, sowan nang yai. Dan nang yai ojo tangan kosong, ojo pencak silat tangan kosong, kudu ono kembangane. Ya lek sowan teng yai, ya mbok nggawa pugun dah, mbok nggawa nopo dah, ya yai ku diparani murid iku seneng. Ya lek sampai kula panjenengan sowan teng yai terus mbek yai dilebokno nang atine yai tepak tahajud eling, ya Allah ketok, ya Allah santri kula ya Allah sing biasa nggawa pugung tidak beruntung. Maka seorang murid yang hebat itu bukan yang meletakkan gurunya di hatinya, tapi adalah seorang murid yang hebat adalah guru meletakkan dirinya di dalam hatinya. Nah, ini nang guru. Orang tua siapa? Mertua. Maka nilai nukokno apa-apa niku napa? Misale nyan tuku terang bulan. Wong tua ditu kokno maratua ditu tukokno. Ojo nyengit-nyengit. Pemenang urip sak omah. Ya. Pemenang saiki tukune online. GoFood. Sing nambah nih ibuke. Tuku apa?
Bu, ini ada GoFood makanan, didelok panganan nih. Ayam apa? Pak? Ayam crispy Jogja. Waduh, gawede foto gede. Ya. Terus iku mang ono GoFood. Oh ya Bu, ndi? Gomo benang kamar. Dipangan ambek Bu. Emak digawe apa? Kerdus emak iki buakno Dik, semat sampah. Oh, iku jadi slender. Ya, jadi belajar, saya pun belajar kok. Ya, berusaha belajar. Oleh bopo ngoten niku wis iki pakai nang umi, pakai nang marotuwa. Ya, ada gurunya anak, wis pakai nang guru ngaji mondok. Ya, kayak kemarin nggak sengaja kita itu nang kebon jeruk. Niate mek tuku apa? 50.000 ya. Ya. Kadung kesenengan metik. Ambek kanca metik. Sampai birang kilo nih. Berapa ditimbang sekian, wis kapok wis. Ya mulai mayek goncengan. Akhirnya ya napa iki Bu wis pakekno wis. Pakekno umi, ora sepa, guru ngaji, lari ngaji, yes entek pun. Zokat sangat nyambangi habib dan seterusnya. Jadi nafkah itu. Kalau orang lain menurut Imam Malik siapa? Orang tua atau anak. Menurut Imam Syafi'i ya, menurut pendapatnya pengikut Imam Syafi'i, orang tua, anak, cucu, kakek. Orang tua, anak, cucu, kakek. Dalam istilahnya itu furu dan usul, menduur sampai menisor. Nah, itu menurut Imam Syafi'iyah. Menurut Imam Hanafiyah tidak hanya furu dan usul, dawil arham. Pokoknya semua yang ada hubungan dawil arham, ya, bisa apa? Kesamping, ya, paklik, bulik, bude, ya, jenengan lek dadi wong sing sugih, ya, misalnya ono dulur keluarga saudara bulik bude yang perlu dinafkahi, ya dinafkahi. Kalau menurut Imam Hanabilah, Imam Hambali, lebih umum jalur nasab, lebih umum jalur nasab. Nah, sekarang nafkah untuk milkiyah. Siapa milkiyah? Milkiyah itu kepemilikan. Seperti apa? Budak. Lek zaman biyen ono budak. Iki budak ya kudu dinafkahi. Ya budake gak kelambenan. Ya dosa juragane kudu dikelambeni. Ya, atau mungkin sekarang napa? Misalnya seseorang bekerja, ya, pegawai. Makanya saat ini pegawai lah napa? Tunjangan nggih. Tunjangan napa niku? Napa? Tunjangan pulsa ono, nggih napa? Napa nih? Lauk pauk. Ono nggih sing ASN nggih. Sing ASS nih. Tunjangannya langsung teko Gusti Allah. Jadi itu. Atau juga binatang peliharaan. Itu kudu dinafkahi. Ya, binatang peliharaan. Jenengan duwe hewan peliharaan gak dipakani. Dosa. Duwe manuk dinteni ocene tok ae. Ya, gak gak diombe nggih dosa. Maka itulah pembagian daripada nafkah. Ya, saya ulangi, yaitu nafkah yang pertama untuk diri sendiri. Ya, untuk diri sendiri. Utamakan untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua, nafkah kepada orang lain. Ya, nafkah kepada orang lain. Lah, nafkah kepada orang lain dibagi menjadi berapa tadi? 3. Zaujiyah, pernikahan, korobah, kerabat, milkiyah, kepemilikan. Itu. Ya. Paham nggih?
Nah, tadi yang pembagiannya menurut para imam madhab, pengikut imam madhab, itu adalah apa? Pembagian mengenai siapa yang dinamakan kerabat. Kalau menurut Imam Malik, menurut Malikiyah, pengikut Imam Malik, yang dinamakan kerabat orang tua dan anak. Menurut pengikut Imam Syafi'i, orang tua, anak, cucu, kakek. Furu dan usul. Furu itu cabang, usul itu apa? akar ya, asalnya. Kemudian Hanafiyah, tidak hanya furu dan usul. Nah, menurut Imam Hanafi, gak hanya anak cucu kakek, dawil arham, yang ada hubungan apa? Silaturahim, rahim, satu rahim. Kok mbah sopo iki? Ya, baik. Kalau Imam Hanabila mengikut Imam Hambali lebih umum jalur nasab. Terus yang dinamakan milkiyah siapa? Yaitu seperti budak atau binatang peliharaan. Jadi itulah bab cabang iman yang ke-42. Hendaknya ketika kita memberikan nafkah itu adalah ya ojo akeh-akeh, ya ojo didik, sama halnya dengan sodakoh, sama dengan sodakoh. Sodakoh dikabeno awake anake terlantar, ya keliru. Duwe dikareti tok, ya dikene wong sing elek-elek didik, ya keliru. Terus pertengahan, khairul umuri ausatuha, sebaik-baik perkara itu adalah yang tengah-tengah. Nggih mugi-mugi ngaos kula panjenengan sedaya pagi hari ini diridhoi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman Allah wa wafiqni amalan. Rabbana taqabbal